Kalau untuk dari pelayanan servisnya itu sendiri, tidak sekedar hanya melakukan taking order. Kita mulai dari yang namanya storytelling. Kita membuat seolah tamu-tamu di sini bukan cuma sekedar makan saja, tapi ada cerita yang akan dibawa pulang untuk diceritakan ke yang lainnya. Halo, nama saya Robi, F&B Manager untuk The Nest Hotel Nusa Dua. Umur saya 39 tahun. Dan untuk di Nenesnya sendiri, saya sudah kurang lebih 3 bulan lebih menjabat sebagai F&B Manager untuk di sini. Untuk di dunia F&B sendiri, sebenarnya dari saya sendiri sudah cukup lama. Kurang lebih ada 20 tahunan. Saya awal mulainya itu sebagai part-time di restoran ketika saya masih menimba ilmu di Taiwan. Saya bekerja sebagai seorang pencuci piring, terus sebagai waiters, dan menyambung ilmu saya ke Malaysia itu sendiri. Saya bekerja sebagai intern juga di sana, dimulai juga dari posisi waiter, ada jadi supervisor, ada jadi manager, dan sebagainya. Kalau untuk pengalaman dari saya sendiri, menurut saya yang paling berharga dan terkenang itu sewaktu saya masih di Mahagiri Resort Nusa Dembongan, di mana pada saat itu saya terjun di sana sebagai tim soft opening. Saya mulai sebagai supervisor untuk di bagian restonya itu. Pada saat itu lagi rame-ramenya lah tamu dari Tiongkok datang. Jadi di situ saya merasa saya benar-benar bagian dari sebuah tim yang utuh itu, di mana saya turut ikut serta dalam menyusun semua SOP dan peraturan-peraturan perusahaannya. Salah satu hal yang membuat saya menarik untuk gabung di Nest Hotel ini dari segi lingkungan kerjanya, karena lingkungan kerja di sini ramah. Orang-orangnya enak untuk diajak komunikasi dan bekerja sama. Dan ditambah lagi, rekan-rekan kerja saya sebelumnya semuanya juga ada di sini. Jadi sudah adalah chemistry-nya dari pekerjaan-pekerjaan yang dahulu. Jadi saya memulai kerjanya itu bisa langsung beradaptasi dengan kerjaannya mereka, style-nya mereka masing-masing. Kalau saya selaku pimpinan di sini, biasanya sih kalau untuk rekan-rekan kerja saya di sini, kita bilangnya staf bawahan saya lebih akan ke pendekatan dulu. Saya akan mencari tahu karakter dari setiap staf-staf saya di sini. Terus saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan karakternya mereka masing-masing. Saya akan mencari tahu di mana kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di kelebihannya kita latih lagi supaya bisa diimprove lebih baik. Di kekurangannya itu kita improve lagi, kita benahi lagi supaya bisa menjadi sebuah kelebihannya. Kalau dari strategi saya untuk meningkatkan F&B itu sendiri, dari saya sih kita mulai dari service dulu yang kita berikan, baru kita masuk ke produk yang kita jualkan sendiri itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalau dari saya simpel aja. Itu kita bangun komunikasi yang jelas, termasuk juga untuk administrasinya juga harus jelas di sini. Kita briefingkan ke timnya kita sendiri untuk persipnya. Dalam briefingnya tersebut, kita di dalamnya akan kita masukkan program-program refreshing untuk produk knowledge-nya sendiri, info-informasi apa yang perlu kita sampaikan dari para manajemennya itu ke bawahannya, supaya semua informasi itu benar-benar tersampaikan sampai ke bawah-bawahnya. Kalau untuk dari pelayanan servisnya itu sendiri, mungkin dari kita tidak sekedar hanya melakukan taking order. Kita mulai dari yang namanya storytelling, yang dimana kita membuat seolah tamu-tamu di sini bukan cuma sekedar makan saja, tapi ada cerita yang akan dibawa pulang untuk diceritakan ke yang lainnya. Bahwasanya di sini kita bukan jual sekedar makanan, tapi juga sebuah cerita ataupun kenangan. Kita balik lagi, ketika kita datang ke negara orang,
yang kita cari pasti adalah signature-nya negaranya itu sendiri. Sama halnya dengan di sini, ketika tamu dari luar datang ke kita sendiri, kita seharusnya memperkenalkan budaya ataupun culture dari kita sendiri. Produk makanan di Bali itu seperti apa. Kita introduce-nya dari segi itu. Misalnya, kita mungkin bisa masukkan entertainment juga dari tari tradisional Bali, yang mana kita cuma bukan menyajikan makanan tradisional, namun juga seni tari, budaya, dan sebagainya untuk menarik minat dan memperkenalkan Bali itu sendiri ke dunia luar. Kalau untuk challenge-nya itu sendiri, dari banyaknya tamu dari mancanegara yang datang ke sini dengan request-nya dan permintaannya mereka masing-masing. Namun kita di sini pun sadar kita tidak bisa memenuhi semua request dan apapun ekspektasi dari mereka. Tapi balik lagi, kita juga tidak mau memberikan sebuah pengalaman yang tidak menarik lah untuk mereka. Kita akan coba untuk memenuhi apa yang bisa kita lakukan. Namun kita tidak juga akan mengurangi standar dari kita masing-masing. Kita akan memberikan sebuah pengalaman yang benar-benar berbeda dari yang selama ini mereka dapatkan di negaranya masing-masing. Jadi ketika kita tidak bisa memenuhi yang satu ini, tidak tertutup untuk kita pasti memberikan opsi yang lebih baik. Sesuatu hal yang benar-benar berbeda dari yang selama ini mereka dapatkan. Inovasi dari saya untuk kedepannya di The Nest Hotel Nusa Dua ini sendiri adalah saya akan membuatkan untuk setiap harinya itu akan ada promo-promo dan event-event yang menarik. Yang mana kita fokuskannya ini di The Nest Hotel Nusa Dua ini akan menjadi center untuk pusat hiburan yang sangat bergengsi dan menarik untuk diikuti. Jadi kamu tidak akan bosan untuk bereksperimen di sini dengan event-event dan promo-promo yang akan kita bawakan. Begitupun dengan menu-menu yang akan kita keluarkan ini akan ada perpaduan antara tradisionalnya Bali dengan yang modern, atau lain kata kita bisa dibilang fusion. Kalau dari saya personal, untuk posisi F&B manajernya ini sendiri, itu butuh sebuah leadership yang kuat, penguasaan untuk produk Knowledge yang mumpuni dan bagus. Jadi untuk mencapai posisi ini kita perlu kerja keras. Kita perlu tingkatkan dari segi hal-hal tersebut, dan kita perlu tahu kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, kita improve, training, latih lagi produk knowledge-nya, dan jangan lupa kita wajib juga bisa bertanggung jawab untuk posisinya kita masing-masing.